Oke gengs, pada kesempatan kali ini gue mau mereview salah satu motor yang pada zamannya tuh motor ini sangat viral banget nih gengs. Bisa dibilang motor itu tuh motor yang sejuta umat. Motor apa itu? Mio Smile. Oke geng, sebelum gue jelasin tentang motor ini, nah tonton baik-baik video ini sampai akhir karena motor ini dijual. Jadi tonton detailnya sampai habis ya gengs. Gue mau bahas sejarah dulu nih soal motor ini. Jadi pertama kali Mio keluar itu namanya Mio Sporty yang bentuknya kayak gini. Nah itu Yamaha tuh ngebuat Mio Sporty sebetulnya untuk kaum wanita. Makanya si Mio ini nih bodinya ramping kecil gitu. Itu tahun 2000 sekitar 2004-an lah. Nah 2004 sampai 2008. Terus karena waktu itu si Mio ini cukup laris penjualannya, Mio Sporty, akhirnya si Mio tuh ngeluarin Mio Soul karena banyak kaum pria yang seneng sama Mio. Terus di tahun 2008, nah akhirnya si Yamaha ini ngeluncurin facelift dari Mio Sporty yang bisa dibilang kita sebut namanya Mio Smile ya gengs, karena desain lampunya ini atau desain depannya ini mirip orang yang sedang tersenyum. Oke gengs, gue bahas depannya dulu ya gengs. Depannya itu si Mio ini dia ini menggunakan headlamp, dimana headlampnya ini ada di batok nih gengs. Ya pada zaman itu emang ini sih masanya motor-motor tuh pakai headlamp di batok. Kan kalau sekarang kan udah di dasi ya, kita kalau gue nyebutnya dasi, di bagian dasi. Nah kalau dulu tuh di batoknya itu. Terus si headlampnya ini tuh masih bohlam lampunya. Kalau perbedaannya sama Mio Sporty itu nggak cekung gini guys, dia tuh lurus rata gitu. Terus yang gue seneng dari Mio Smile ini, dia itu rapi ya gengs. Maksudnya biasanya nih si apa namanya tempat minyak remnya itu nggak ditutup. Nah kalau Mio ini ditutup sama batoknya sekalian, jadi kelihatannya rapi. Terus oh ya, karena ini nih aslinya bohlam tapi ini udah diganti sama pemiliknya jadi LED. Nah terus lanjut ke bagian dasinya. Nah bagian dasinya ini dia ini ada dua lampu sen sama lampu senja. Terus ada lubang angin. Di sini ada, mungkin gue bilang lubang angin untuk aerodinamis ya gengs. Menambah kesan desain yang ciamik juga sih. Nah perbedaannya kalau sama Mio Sporty itu lampu senja sama lampu sennya tuh jadi satu di kanan sama kiri. Kalau Mio Smile ada tambahan lampu senja di bawahnya, jadi si lampu senja ini udah nggak nyatu sama lampu sen gitu. Terus lanjut lagi ke apa namanya bagian suspensinya, dimana suspensi Mio Smile ini masih gunain teleskopik nih gengs. Terus untuk bannya sendiri dia ini nih pakai profil 70/90 ring 14, dan ini bannya ini Pirelli loh gengs. Padahal ini motor Mio yang biasanya orang Mio pakai ban biasa aja tapi ini malah pakai ban Pirelli nih gengs. Oke, terus mungkin lanjut ke bagian pengereman di depan. Nah gengs, kita lanjut ke bagian remnya ya, dimana bagian remnya ini sudah menggunakan cakram dengan single piston nih gengs. Nah tapi perbedaan antara Mio Smile sama Mio Sporty itu tuh ada di letak kabelnya nih gengs. Dimana kalau kabel remnya si Mio Sporty ini nih ke depan gini nih, seret ke sini. Nah kalau si Mio Smile ini udah lurus kayak gini.
Kalau menurut gua sih agak aneh sih ya, kenapa harus ke depan gini ya. Maksudnya lebih simpel gini sih, langsung ke si kaliper pistonnya ini. Terus oh ya, dia peleknya ini udah pakai pelek racing yang 5 palang. Tapi kalau misalnya ada pilihan juga sih buat yang peleknya jari-jari. Biasanya tuh dulu tuh kalau misalnya pelek jari-jari yang harganya paling murah gitu, gengs. Nah, gengs, untuk area dashboardnya ini ya ini masih ini sih ya, masih sederhana banget ya pada zamannya gitu kan ya, tahun 2008 2009 gitu. Speedonya ini masih jarum, terus bensinnya ini, penunjuk bensinnya juga masih jarum, sama ya ada informasi untuk lampu sen sama lampu jarak jauh. Terus tombol-tombolnya juga sederhana banget, ada tombol jarak jauh, lampu sen, tombol klakson, lampu utama, lampu senja, sama starter. Terus di sini juga ada cuk manual. Biasanya nih kalau misalnya pagi-pagi susah dinyalain, biasanya cuknya digedein biar si motornya ini gampang nyalanya. Terus Mio Smile ini enaknya udah ada ini ya, gengs, apa namanya, pada zamannya tuh udah ada kayak apa ya, buat naruh-naruh barang lah, kayak kantong gitu deh, yang buat naruh barang gitu. Nah, kuncinya masih kunci kontak biasa ya, yang belum ada tutupannya. Sedangkan kalau misalnya kompetitornya si Beat ini udah ada yang tutupan buat kontaknya ini nih, gengs. Terus di sini ini aksesoris tambahan sih buat gantung-gantung barang. Aslinya tuh ada di sini nih, gengs. Kalau Yamaha nih di bawah jok. Apalagi ya? Ya ini sih cukup lah, misalnya buat belanja bulanan atau barang-barang belanjaan bulanan. Ya lumayan lah, walaupun lumayan lebar sih menurut gua. Walaupun motornya ini ramping, kecil, tapi area dashboardnya ini lumayan lebar. Terus lanjut ke bagian samping. Bagian samping ini, nah yang gue seneng dari Mio tuh, untuk penumpangnya dia punya beberapa pilihan buat naruh kaki dia nih, gengs. Bisa pakai footstep. Nah, bisa taruh di sini juga nih, gengs. Tapi biasanya kalau misalnya penumpangnya sering naruh di sini nih, ini nih banyak baret-baret nih. Jadi better sebetulnya di footstepnya nih, gengs. Tapi itu kan pilihan ya. Oh ya, gengs, informasi tambahan nih. Jadi kenapa waktu itu si Yamaha ngedesain ada undak-undakan kayak gini tuh buat anak kecil gitu kan, karena yang pakai wanita kan bisa aja wanita muda atau ibu-ibu kan. Nah, ibu-ibu kan biasanya gonceng anak kecil. Nah, anak kecil karena footstep, kalau ke footstep kakinya belum nyampe, akhirnya dibuat kayak gini nih, gengs, gitu. Terus sama ini tuh kenapa berlubang, ini nih biasanya tuh buat nyeting karbu nih, gengs. Terus kita lanjut ke bagian CVT dan suspensi belakang. Suspensi belakangnya ini masih pakai suspensi Mio Ori-nya kayaknya. Ya, pakai suspensi Mio Ori. Biasanya sih suspensi Mio Yamaha ini nih agak keras nih, gengs, tapi ntar kita coba ya. Terus untuk CVT-nya sih ya layaknya Matic umumnya sih, gengs. Nggak ada yang spesial gitu, masih Orian lah, belum kirian ini motor, masih Orian. Oke, terus lanjut ke bagian bannya. Kalau ban belakangnya ini nih dia pakai pelek racing 5 palang, dimana bannya ini pakai merek apa ini ya? Oh, pakai merek Corsa deh, ya pakai merek Corsa dari Planet Ban, dimana ukurannya nih 80/90 ring 14. Terus apa namanya, kalau misalnya Mio tuh filter udaranya masih yang di sini nih ya, karena karbu ya, gengs. Kan kalau misalnya injeksi biasanya ada di samping atau di atas CVT gitu. Oh ya, sama pada tahun segitu tuh
buat buka jok masih ada di sini nih, belum ada. Kalau misalnya setelah Mio Smile kan ada Mio J sama Soul GT. Nah, Soul GT itu udah ada di kuncinya buat buka joknya, sedangkan si Mio Smile ini masih di bagian spakbor buat buka joknya gitu. Gengs, untuk stop remnya nih masih biasa ya, maksudnya ya modelnya tuh keren sih. Mio tuh pada zamannya modelnya nih kayak gini, kayak ya keren sih menurut gua. Terus tapi ini masih bohlam ya untuk stop lampnya sama lampu sen belakangnya ini. Nah gengs, kita lanjut ke bagian mesin sama tangki bensinnya nih gengs. Untuk mesin Mio ini sendiri, ini 115 cc, terus 4 tak SOHC. Ya dimana untuk motor Mio ini cukup lah untuk perkotaan gitu kan. Terus untuk tangki bensinnya ini sendiri, ini 4,1 liter ya. Dibilang boros, banyak orang yang bilang boros sih untuk konsumsi BBM-nya sih. Tapi ya itu tergantung yang pakai juga sih kalau menurut gua. Kita lanjut ya, nih gue mau nyalain motornya nih. Gimana ini suara dari si Mio Smile ini. Masih top chair sih gengs. Ya kalau misalnya starter sih kalau gue bilang nggak begitu halus ya, tapi top chair gitu. Ciri khas Mio banget sih, emang jarang sih Mio yang starternya halus banget tuh, kayaknya nggak ada deh. Tapi top chair sih ini mesin starternya. Oke, karena motor ini mau dijual, karena motor ini mau dijual, nah gue mau kasih tahu kelebihan dari motor ini, guys. Nah, motor ini tuh dari segi desain tuh timeless ya, guys. Makanya sampai sekarang aja masih banyak orang yang nyari. Terus ditambah setelah gue perhatiin motor ini, bagian body-bodinya tuh masih rapet gitu, guys. Gak ada yang patah, gak ada yang coak-coak, tapi memang ada beberapa bagian ya lecet-lecet dikit gitulah, lecet-lecet pemakaian, tapi overall gak ada yang patah-patah bodinya nih. Terus nih bagian CVT-nya ini nggak ada bocor sama sekali. Gue tadi udah sempat megang-megang gitu, nggak ada bocor. Kan biasanya kalau misalnya CVT-nya bermasalah, di dalamnya kan ada yang bocor-bocor. Ini nggak ada. Terus shock breakernya juga nggak ada yang bocor olinya. Terus di shock depan juga nggak ada yang bocor, masih aman. Pajak, nah gimana nih pajaknya? Pajaknya ini masih hidup, STNK ada, BPKB ada tuh. Oke, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau cari motor ini, mau berminat, langsung aja hubungin kita Autoprep di nomor berikut, atau bisa langsung hubungin Wow Garage, salah satu partner kita juga nih, gengs. Oke deh, kalau gitu gue mau coba nih motor ini. Gengs, gue mau ngasih tahu ke kalian semua nih, gengs. Gue ada yang kelupaan nih. Gue jadi kayak bahaya. Jadi sistem pendingin udaranya nih, ini masih kipas dan masih yang sirip-sirip gitu nih, gengs. Belum air radiator atau pakai coolant lah. Tapi nih, gengs, walaupun dia masih pakai kipas, gue belum pernah ngeliat si Mio ini overheat di jalan, belum pernah. Jadi memang Yamaha udah ngedesain si mesinnya ini cocok untuk di Indonesia gitu. Terus oh ya, tadi kan gue udah nyebut kelebihannya dari motor ini.
kekurangannya apa sih guys? Nah, kalian datang aja deh langsung ke sini, ke kota Depok buat ngeliat motornya. Gue yakin sih kalian semua pasti pada tertarik, langsung ada langsung deh angkut gitu, karena kita ini mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Oke? Oke guys, gue mau cobain motor ini rasanya gimana, karena overall tuh udah bagus semua gitu, jadi kita buktikan aja apakah benar bagus atau enggak. Oke, let's go. Gimana? Ya masih oke sih, mesinnya masih top chair. Itu aja gengs, review gue soal Mio Smile ini. Itu tadi ada soal kelebihan dan kekurangannya, semoga bermanfaat buat yang berminat sama motor ini nih. Langsung aja hubungin kita ya gengs. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena gue nggak bisa lama-lama, cuacanya sedang tidak bersahabat, jadi segitu dulu. Thank you semua yang sudah nonton. Salam otomotif inspired.